Tancapin sini ya, Mbah. Apa iki? Sinten menika? Aku Bajul Putih. Wonten dawuh menapa ya? Wonten dawuh menapa? Nyai. Ngantos mlebet wonten raganipun anak kula itu. Ini Apa maksudnya? Aku kan ngelek. Bocahku cuma mun. astagfirullahaladzim. Mbah, kok saya diserang, Mbah? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berpura-pura ikut ritual pesugihan bersama sang dukun santet Parto Luwak. Namun ternyata, siluman yang dipuja sang dukun itu tiba-tiba hadir dan memberikan informasi bahwa tujuan Gus Nur Samsun sebenarnya adalah hanya untuk menjajal kemampuan sang dukun Parto Luwak dan juga punya rencana jahat. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah misinya dibongkar sang siluman sesembahan dukun Parto Luwak itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menobatkan Parto Luwak, seorang dukun santet yang bersekutu dengan makhluk siluman Bajul Putih. Dan Gus Nur Samsun mendatangi sang dukun adalah untuk berpura-pura melakukan ritual meminta pesugihan kepada sang makhluk siluman iblis tersebut. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun sedang melancarkan sebuah misi untuk menghentikan seorang dukun santet yang bernama Parto Luwak. Dukun Parto Luwak itu dikenal sebagai seorang dukun yang sakti mandraguna. Ilmu santetnya yang mematikan sudah sangat terkenal sampai di penjuru daerah. Namun yang paling dikenal tentang sang dukun adalah kehebatannya dalam membantu seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Konon sang dukun bersekutu dengan makhluk siluman penunggu kedung di desanya yang bernama Eyang Bajul Putih. Dan dalam melancarkan misinya ketika Gus Nur Samsun mendatangi rumah sang dukun Parto Luwak, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Bagus, seorang karyawan perusahaan dari kota Jakarta. Dan dia datang adalah karena disuruh bos perusahaannya untuk mencari seorang dukun yang ahli ilmu pesugihan. Dan dengan tujuan Gus Nur Samsun yang demikian itu, dukun Parto Luwak ternyata tidak merasa curiga sedikitpun. Apalagi waktu itu, juga ada tamu sepasang suami istri yang datang kepadanya. Tamu tersebut juga memiliki tujuan yang sama dengan Gus Nur Samsun, yaitu untuk meminta tolong agar bisa mendapatkan kekayaan. Dukun Parto Luwak pun berkata kepada Gus Nur Samsun dan tamunya, bahwa dia bisa membantu keinginan dari mereka. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu melakukan ritual memuja siluman Bajul Putih, juga memberikan tumbal darah bayi kepadanya, dan mendengar syarat yang mengerikan tersebut. Awalnya Gus Nur Samsun tidak ingin bersabar dan langsung ingin menghajarnya. Namun karena seorang tamunya ingin mencoba melakukan ritual tersebut, Gus Nur Samsun ternyata menjadi penasaran. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian juga ingin mengikuti ritual dari sang dukun. Juga ingin tahu
Bagaimanakah sebenarnya ritual pesugihan mengerikan sang dukun Parto Luak itu? Maka keesokan malamnya, datanglah Gus Nur Samsun ke sebuah punden keramat di tepi kedung, yang dikatakan sebagai tempat dari sang raja siluman bajul putih itu. Dan ternyata, sepasang suami istri yang ingin melakukan ritual itu juga sudah ada di sana. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika dia diajak melakukan ritual memuja iblis bajul putih tersebut? Dan apa pula yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ini saya Mbah Bagus. Wah, bagus. Iya. Telat kamu. Iya Mbah, mohon maaf saya tadi nyasar Mbah. Saya bingung nyari tempatnya, tadi jalannya bercabang-cabang di sana. Emang lokasinya kayak gini. Mbah. Silakan duduk. Saya telat berarti Mbah? Ya enggak, ini mau saya mulai, tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini Oh. mumpung tadi saya sudah komunikasi, sudah diberi waktu untuk menunggu. Karena ini tadi Oh, jam oke. itu masih ada kamu mau datang, jadi bareng-bareng. Oh. Tapi sudah dibuka tadi Mbah? Udah saya buka. Terus saya duduk di mana Mbah? Ya, agak sini. Ini saya rekam lagi nggak apa-apa Mbah? Soalnya kemarin saya ditanya sama bos saya Iya. untuk diminta rekam karena pengen lihat prosesnya gitu. Ya enggak apa-apa, ini untuk pembuktian bahwa kemarin itu kan kamu kan ngomong. Kalau ini semua apa yang kamu jalankan ada satu pembuktian untuk melaporkan di bos kamu. Oh iya Mbah, Jadi nggak masalah. nggak masalah ya Mbah. Nggak masalah. Hmm. Ini saya tak komunikasi dulu bahwasanya bojomu nih Anu Mbah niku mau telepon dadak bose. buka popo. Pokoknya sementing misalnya Kerjane endang mangkat. kita anu saja. Tak buka ini meneh, masalahnya wis koyo ngene iki tepatnya. Mbah. Anak sendiri saya buka dulu ya. Oh iya Mbah, silakan Mbah. Waalaikumsalam. Oh, wilahilan. Eyang, kula ingkang sowan eyang. Jungguh ingkang sampun kula aturaken panjenengan kala wau bilih ingkang badhe ngesakaken menika mulyane wonten ing donya, kepenake wonten ing donya sampun sami mlempak. Pramila kula nyuwun kanthi pailah panjenengan eyang, kanthi nggih menika welas asih panjenengan kula suwun mawantu-wantu saged welas dumateng jablang bayinipun tiyang kang sowan wonten ing panjenengan eyang. Kula namung saderma lantaran kula namung saderma nggih menika nderekaken putra wayah panjenengan jumbo ingkang panjenengan janjikaken pramila kanthi kaikhlasan panjenengan kula suwun mawantu-wantu saged ngabulaken menapa ingkang dipun unek-unekaken nggih menika putra wayah panjenengan ingkang kalenggan dalu menika sowan wonten panjenengan eyang. Inggih. Inggih yang matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun yang, matur sembah nuwun yang, matur sembah nuwun yang, matur sembah nuwun. Panjenengan kersa sabiyantu dumateng putra wayah panjenengan yang matur sembah nuwun. Kawula badhe setya tuhu nderekaken panjenengan badhe dados abdi panjenengan kula ikhlas eyang, ikhlas eyang, ikhlas. Sing tatak, sing yakin ya. Ya. Buka saiki kowe ngebong yuswane tudupane atur kendungene ngarsane eyang ya. Monggo. Oh, salah kene. Kasawedi wis ditampa kaya putune kaya. Wis nyantai kasah. Yakin toh? Pun Mbah yakin. Saya bakar sebelah sini nggak apa-apa Mbah? Enggak apa-apa. Langsung tarik juga. Yang penting dibongkar taruh sini. Wis cukup mulai cukup. Nah, wis. Tarik. Kamu taruh situ. Oh. Dipegang. Taruh situ. Ya gantian Mbah. Tancapin sini ya Mbah? Kenapa ini Mbah? Kok
Kok tiba-tiba? Nengosik. Anak apa iki? Sinten menika? Aku Bajul Putih. Wonten dawuh menapa ya? Wonten dawuh menapa? Nyai. Ngantos mlebet wonten raganipun anak kula itu wonten dawuh. Ini Nyai Bro. Siapa? Bajul Putih. Nyai, ini istrinya Kak Iki. Bajul Putih ini istrinya. Oh. Ada wonten apa Mbah menika, Mbah? Anak apa iki? Buka bantul kuning ini. Nun sewu yang menika kula namung ndherekaken putra-putra panjenengan. Panjenengan tos mlebet wonten raganipun anak kula wedok menika sejatosan wonten menapa yang? Aku. Enak atiku iki mau. Rakene pripun yang? Ini wong Jakarta teko rene iki mau. Wong atuh. Lajeng Bocah kuwi nggih. niate ora apik. Maksudipun? Niate cuma pengen jajal. Oh, bajingan. Jamu. Pripun, Mbah? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bocah kuwi tengah. Bocah kuwi cuma mon. Astagfirullahaladzim. Mbah, kok saya diserang, Mbah? Pun Mbah, matur sembah nuwun sampun maring pawartos tapi paring pilih dumateng kula, Mbah. Oh, ternyata seperti itu, Bang. Cek, ngenteni. Enggak. Kok Enggak gini, maksud saya ini kenapa ini, Mbah? Kok saya dilempar kembang? Gini. Jangan macam-macam sama pepundhan saya di sini. Biasanya nggak seperti ini, ya, nggak seperti ini loh ya. Ini ilmu saya peringatkan pada kamu, harus kamu perhatikan ya. Tadi pesan, ternyata kamu kesini itu cuma mau mencoba jajal kalseten kan gitu. Ini biasanya nggak seperti itu. Tapi sebenarnya saya sudah curiga, mulai kemarin sudah curiga, sudah dapat tunjuk dalam hati saya bahwasanya kamu mau mencoba. Terus sekarang maunya kamu bagaimana sekarang? Loh, Mbah, saya nggak niat kayak gitu, Mbah. Tapi nyatanya, karena saya itu terlalu percaya, saya sangat percaya dan terlalu percaya sama pepundhan saya yang ngomong saya. Itu Kalau saya secara pribadi mengatakan kepada kamu, berarti saya menuduh atau fitnah itu nggak boleh. Tapi kalau setelah Eyang putrinya Bajul Putih itu bicara seperti itu berarti tidak berarti benar apa yang dikatakan. Terus maunya kamu bagaimana kamu tuh? Maunya apa? oke. Ini ritual bener loh ini. Iya, ritual bener, Mbah. Ya, Iya. berarti kamu mengganggu proses ya. Membuka tadi sudah dibuka pintu gerbang untuk tinggal ngambil uangnya. Terus karena kamu datang dengan tujuan lain sampai anak saya itu ini dimasuki sama Nyi Bajul Putih, akhirnya gagal semuanya. Artinya kalau tidak harusnya anak saya ini berarti dari kamu. Kalau saya gagal, mereka harus gagal juga dong. Kok gitu? Ya iya, Maksudnya? niatnya sama kok. Kalau saya diusir pulang, Mbak, Pak, tolong sampean juga ikut pulang. Loh, gak bisa. Ya gak bisa. Kenapa saya mengatakan gak bisa? Ini tujuannya sudah tidak macam-macam, cuma satu tujuan, Gini. kekayaan. Tujuan ini salah. Intinya gitu. Salah gimana maksudnya? Sesat ini. Kok kamu mengatakan sesat? Ya. Alasannya apa? Alasannya sesuatu yang kekayaan itu bersumber dari Allah, bukan dari dedemit seperti ini. Siapa Allah itu? Saya nggak kenal Allah. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Saya cuma satu percaya, yang menghidupi saya. Gini, Mbah. Apa? Lebih baik kalau malam ini gagal, kita lanjut besok aja. Oh, nggak bisa. Ya kok nggak bisa, gimana? Kamu berarti sudah memancing emosi saya, kan? Kamu sudah memancing emosi saya. Karena apa? Saya merasa terganggu dengan prosesnya mencari pesugihan di tempat ini dengan anak ini. Dengan kedatangan kamu ke sini ternyata dengan petunjuk Eyang Putri, kamu yang menggagalkan. Tidak harus dia gagal kamu. Saya sendiri. Sekarang mana uangnya? Kalau gitu nggak ada uangnya kok di sini kok. Loh, ada, kamu nggak tahu saja. Saya yang tahu kok kamu ngeyel. Anu, mbaknya bapaknya, ayo kita pulang aja. Pulang gimana? Coba ditanyakan dulu. Loh, kenapa sampai nggak bisa? Ini sesat loh. Susah gimana kamu? Pukul kamu nanti. Kamu coba kamu silakan. Cuma segitu ilmumu. Keluarkan ilmu kalau kamu berani. Kalau kamu sekti, ya? Kalau kamu mampu menandingi saya berlutut kakimu. Masih ingat, Sampean kenapa punya kekuatan seperti ini? ini kekuatan dari eyang saya, leluhur saya. Kamu tahu itu harusnya. Siapa sebenarnya sampean? Kamu tahu saya. Saya merasa tidak asing dengan energi kekuatan ini.
Nih, muridnya. Siapa? Muridnya siapa kamu? Yang sudah kondang Kaluko. Siapa murid? Gurumu siapa? Saya rasa saya tidak mau tahu. Saya rasa tidak boleh kamu tahu. Kenapa saya tidak boleh tahu? Kamu tadi mengatakan bahwa energinya seperti apa yang pernah kamu katakan, kamu rasakan ya? Iya. Terus saya suruh ngaku. Kalau kamu memang orang yang pintar, cerdas, punya indera keenam, kamu nggak usah bicara seperti itu. Kamu sebenarnya sudah bisa menebak kekuatan seperti ini. Siapa yang punya? Kamu sudah tahu. Bisa? Saya mau tanya, jawab jujur. Ya. Kamu kenal sama yang namanya Mbah Mat Suling? Siapa? Saya. Sampean kenal nggak yang... Jujur saya ya. Saya adalah siswanya. Saya siswanya. Kalau sudah tahu ya. Kalau sudah tahu saya siswa dari Mbah Mat Suling. Kamu mau apa? Hah? Kamu mau apa? Astagfirullahaladzim. Terus yang kemarin itu Gus, berarti itu kakaknya Gus? Yang mana? Bojoluwo? Iya Gus. Itu yang kamu tadi sekarang sudah tahu dengan kamu kan? Iya, Bojoluwo. Coba kamu takutkan dengan saya. Alias Gelagah Wangi, tahu kan? Karena dia siswa yang tidak tahu diri menggunakan ilmu yang sebaiknya. Terus kenapa sampai meninggalkan gurumu? Dan kenapa kamu tidak kembali kepada gurumu? Karena saya meninggalkan guru saya, harus kamu ketahui. Orang kalau sudah menyetep ilmu gitu. Kalau sudah menyetep ilmu, kalau sudah mumpuni, sudah makan itu ibaratnya sudah kenyang. Ya sudah, mencari jati diri. Saya ingin mencari jati diri. Sampai gimana ilmu-ilmunya yang saya dapat. Bojoluwo meninggalkan gurunya Mbah Mat Suling ya, karena telah mencuri pusakanya. Oh, saya itu nggak tahu masalah itu. Sampai apa yang sampai mencuri? Karena Mbah Mat Suling pernah berpesan berbisik telinga saya, 3 muridnya juga mencuri pusaka ataupun kitabnya. Mas, kamu ketahui, kamu paksa pun saya tidak akan mengaku. Itu yang tahu pribadi saya. Terus apa fungsinya kamu tanya setelah Kalau begitu ini kebetulan. Bisa gimana Mas? Kita bertemu kebetulan ini. Iya. Sampai sudah ditunggu sama guru sampean. Saya nggak akan datang. Kenapa nggak akan datang? Guru sampean sudah sepuh, sudah tua loh. Sampean harus benar-benar mengabdi kepada guru sampean. Saya akan melalang buana mencari pengalaman saya. Alamak. Guru sampean sudah sadar, sudah tobat. Samanya apa? Saya sudah tobat. Iya. Orang yang bodoh itu. Orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang tobat. Tobat itu suruh saya terus saya melakukan apa? Bahasa tobat untuk kamu itu tadi bahasa apa? Tobat itu suruh apa saya? Tobat suruh apa saya? Kembali ke jalan Allah. Allah itu siapa? Astagfirullahaladzim. Saya itu percaya yang menghidupi saya. Itu kepercayaan kamu. Jangan pengaruhi saya. Bagaimana cara saya bisa menyadarkan dia, sahabat-sahabat? Mana kekuatanmu apa yang kamu sembah? Mana? Saya diperintah sama Mbah Mat Suling untuk mencari kalian. Saya tidak akan datang. Kamu juga sebelumnya nggak kenal saya, aku juga nggak kenal kamu. Tadi kamu sudah awal kemarin itu kamu sudah menipu saya, kata dari Jakarta punya misi atau tujuan untuk mencari kekayaan. Setelah saya buka ini yang pengaruh jadinya gagal semuanya. Mbak, hancur Pak, malam ini. Pulang Pak. Ini orang ini sudah sesat loh. Ini sudah sesat loh. Kamu. Kenapa? Astagfirullah, tidak mau mereka. Di sini untuk mencari apa yang kita inginkan. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya yakin lewat. Karena gini, dia diberi kehidupan. Kita semua diberi kehidupan karena Allah. Bukan karena ini bulus ini. Apa? Kamu jangan menghina leluhur saya. Oh, mau coba lagi kamu. Yes. Astagfirullah. Dukun Parto Luwak ternyata memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Dan Gus Nur Samsun pun tidak ingin gegabah menghadapi sang dukun yang mengaku murid Mat Suling itu. Gus Nur Samsun merasa, kekuatan yang dimiliki dukun Parto Luwak sangat lebih kuat dari banyak dukun murid Mat Suling yang sudah dikalahkannya. Dan tak ingin terjadi hal yang fatal pada dirinya, Gus Nur Samsun kemudian memilih mundur sementara waktu. Gus Nur Samsun ingin mendeteksi dulu kemampuan kanuragan sang dukun, dan juga mencari cara agar bisa mengalahkannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.